Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Firmansyah, dosen tetap pada program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Al-Azhar Mesir. Video ini merupakan dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2002, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah Good Corporate Governance yang saya ampuh. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa pada pemahaman dan keterampilan dalam mengelola perusahaan secara profesional, transparan, dan juga akuntabel. Tujuannya adalah untuk menciptakan bisnis yang berkelanjutan dan melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan ataupun stakeholder melalui penerapan prinsip tata kelola yang baik pada konseptual serta keterampilan praktis dalam merancang, menjalankan, dan mengevaluasi GCG yang relevan di era industri saat ini. Mata kuliah ini memiliki 3 SKS dan menggunakan pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Jadi delivery penyampaian materi kepada mahasiswa, interaction yaitu diskusi dengan mahasiswa, dan yang terakhir assessment yaitu penilaian dari dosen pada mahasiswa. Mata kuliah ini terdiri dari beberapa topik. Yang pertama, etika dan latar belakang GCG terdiri atas 2 pertemuan, prinsip GCG 1 pertemuan, kemudian GCG di dunia, Asia, dan Indonesia 1 pertemuan, struktur kepemilikan dalam konsep GCG 1 pertemuan, kemudian perlindungan terhadap hak pemegang saham 1 perlindungan, kemudian Dewan Komisaris dan Dewan Direksi 1 pertemuan, kemudian dilanjutkan dengan ujian tengah semester. Kemudian setelah ujian tengah semester dilanjutkan materi Komisaris Independen 1 pertemuan, kemudian Komite Audit 1 pertemuan, Audit Internal 1 pertemuan, Tanggung Jawab Sosial 1 pertemuan, Pelaporan dan Audit Good Corporate Governance 1 pertemuan, kemudian Pengukuran Kinerja dan Penyampaian Good Corporate Governance 1 pertemuan, kemudian pertemuan ke-15 evaluasi belajar mengenai materi yang sudah dipelajari, kemudian pertemuan ke-16 yaitu ujian akhir semester. Kemudian metode pembelajaran kami laksanakan secara blended learning, yaitu pertemuan tatap muka dan diskusi daring melalui grup komunikasi digital lainnya seperti WhatsApp Group. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa di kelas pada sesi ketiga yang membahas tentang prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Di sesi ini, mahasiswa belajar mengenai prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang menjadi pilar utama dalam tata kelola perusahaan yang baik untuk mencapai kesinambungan bisnis. Selamat menyaksikan. Oke, baik rekan-rekan, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa dulu. Semoga aktivitas kita pada hari ini diberi kemudahan dan juga kelancaran di dalam menuntut ilmu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, saya mau menyapa rekan-rekan dulu. Saya mau lihat semangatnya pagi ini, ya kan? Kalau saya bilang selamat pagi, kalian jawab pagi, pagi, pagi. Oke? Siap? Siap? Oke. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa semangatnya, kita tepuk tangan buat kalian semua. Oke, jadi pada hari ini, pada sesi ketiga di mata kuliah Good Corporate Governance, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Oke. Jadi di mana di dalam prinsip Good Corporate Governance itu
bisa kita lihat di mana di situ ada 5 prinsip ataupun dia menjadi 5 pilar yang menjadi hal utama di dalam prinsip good corporate governance, di mana nanti perusahaan supaya bisa menjadi lebih baik lagi dan juga menjadi unggul, dia harus menerapkan 5 prinsip tersebut. Apa aja prinsipnya nanti kita bahas di pembahasan pada hari ini. Oke, kemudian sebelum kita masuk ke pembahasan, silakan kalian keluarkan handphone kalian dulu terlebih dahulu untuk melakukan absensi. Sudah? Amannya linknya bisa kan dibuka? Oke. Oke, baik kalau gitu, kalau semuanya sudah absen, saya ingin merefresh kembali, saya ingin mengingat kembali mengenai pertemuan kita yang sebelumnya, mengenai etika dan juga latar belakang good corporate governance. Oke. Jadi kalau kita lihat di pertemuan sebelumnya ada yang membahas yang namanya etika. Oke. Apa itu etika? Saya, Pak. Oke. Nah, jadi etika itu seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang menjadi pedoman bagi seseorang atau kelompok dalam bertindak dan mengambil keputusan tentang yang dianggap baik, benar, dan pantas. Oke. 100% buat Ardi. Tepuk tangannya dong buat rekan kalian. Oke, jadi etika itu bisa dibilang norma, ya kan, bisa dibilang sebuah hal yang harus diperhatikan ketika kita sebagai manusia, kita sebagai masyarakat, ataupun kita sebagai pemimpin itu dalam mengambil sebuah tindakan, yang mana tindakan tersebut pasti akan berdampak baik buruknya itu kepada diri kita ataupun kepada perusahaan yang kita pimpin. Makanya etika dan juga good corporate governance itu tidak bisa dipisahkan antara etika saja ataupun good corporate governance saja. Makanya mereka harus saling berkaitan. Oke, itulah yang dinamakan dengan etika. Oke, kemudian yang kedua, saya ingin mengingat kembali ataupun merecall kembali ke knowledge kalian mengenai latar belakang good corporate governance. Ada yang mau menjawab mengenai latar belakang dari GCG? Silakan angkat tangannya. Ya, Pak. Oke, silakan. Latar belakang GCG itu maraknya skandal perusahaan yang menimpa perusahaan-perusahaan besar, skandal keuangan global, krisis ekonomi tahun 1997, dan ancaman hak pemegang saham. Oke, tepuk tangan dong buat rekan kalian. Jadi, salah satu latar belakang dari munculnya good corporate governance yaitu adanya skandal dari perusahaan-perusahaan besar yang ada di dunia ataupun di Asia, ya kan, dimana skandal tersebut bisa dibilang tidak hanya merugikan lingkungan ataupun para pemegang saham, tapi juga merugikan pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan perusahaan, ya. Makanya ketika ada sebuah skandal, ketika ada sebuah masalah di dalam sebuah perusahaan, nah itu pasti akan memiliki dampak yang sangat besar, ya kan, entah itu berdampak kepada para pemegang saham, kemudian dampaknya kepada karyawan itu sendiri, ataupun berdampak kepada khususnya perekonomian dari sebuah negara. Makanya dari latar belakang tersebut ataupun skandal tersebut muncullah latar belakang yang namanya good corporate governance. Itu. Sebelum kita lanjut materi kita pada hari ini mengenai prinsip-prinsip GCG,
Ada yang mau ditanyakan mengenai etika dan juga latar belakang GCG? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Aman ya berarti ya mengenai materi etika dan latar belakang GCG. Jadi kita lanjut materi kita hari ini, yaitu mengenai prinsip-prinsip good corporate governance. Oke, jadi di dalam tata kelola perusahaan yang baik itu ada yang namanya terdapat 5 pilar ataupun fondasi utama di dalam mengelola perusahaan supaya perusahaan tersebut bisa bergerak maju, bisa bertumbuh. Jangan sampai perusahaannya bertumbuh tapi orang-orang yang ada di dalam perusahaannya itu tidak ikut bertumbuh ataupun berkembang kayak gitu. Makanya salah satu hal yang harus diperhatikan ataupun latar belakang munculnya good corporate governance itu, jadi semua pihak itu harus mendapatkan kemajuan, keuntungan ataupun bahkan pertumbuhan dari yang namanya operasional perusahaan. Jadi jangan sampai nantinya hanya owner saja yang mendapatkan keuntungan, tapi pihak lain, entah itu stakeholder ataupun pihak-pihak lain yang ada di dalam perusahaan itu tidak mendapatkan keuntungan. Nah, makanya itulah yang menginisiasi munculnya latar belakang good corporate governance. Oke, jadi di sini kalau kita lihat menurut Sutedi tahun 2011 ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam corporate governance, yaitu terdapat 5 prinsip utama GCG yang dapat dijadikan pedoman bagi pelaku bisnis. Jadi yang pertama itu ada apa yang pertama? Transparansi. Yang kedua ada yang responsibility. Yang ketiga ada yang namanya independensi. Kemudian ada yang namanya akun. Ada yang terakhir itu biasanya fairness. Jadi biasanya akuntabilitas itu adanya di nomor 2. Makanya ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, ini baru yang kelima. Makanya ini biasanya disebut dengan atau kita kenal dengan istilah tarif, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, ya kan? Kemudian independensi, dan juga yang terakhir ada yang namanya fairness. Nah, 5 prinsip itu yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan 5 prinsip tersebut, ada yang pernah dengar nggak mengenai istilah-istilah ini? Ada yang pernah dengar? Pernah? Ada yang pernah dengar? Teguh? Belum pernah dengar? Yang lain? Sudah pernah dengar? Belum, oke. Jadi, kalau kalian belum pernah dengar, hari ini akan kita bahas mengenai istilah-istilah tersebut. Oke. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada 5 macam prinsip dalam prinsip good corporate governance atau prinsip-prinsip yang dipakai oleh perusahaan dalam melakukan tata kelola perusahaan yang baik. Makanya kalau digambarkan bisa kita lihat seperti ini. Mereka saling berhubungan satu dengan yang lain, sehingga nanti usaha yang dilakukan oleh ownernya ataupun perusahaannya itu bisa memiliki berkelanjutan ataupun going concern di dalam melakukan usahanya. Oke. Jadi yang pertama kita akan bahas mengenai transparansi.
Oke, jadi di transparansi itu kalau kita lihat di sini bahwa perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan juga relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan dalam menjalankan bisnisnya. Oke, jadi di sini kalau kita lihat di dalam transparansi itu perusahaan itu harus transparan di dalam melakukan bisnisnya, sehingga nanti informasi kita sebagai orang-orang yang ingin berinvestasi ataupun yang ingin melakukan riset terhadap perusahaan itu bisa kita dapatkan informasi tersebut, ya kan. Jangan sampai informasi tersebut ditutup-tutupi, sehingga nanti kita sebagai investor ataupun orang yang ingin melakukan penelitian ataupun kita sebagai pihak luar dari perusahaan tersebut bisa mendapatkan informasi yang cukup, ya kan. Kemudian memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya, kayak gitu. Jadi itulah yang disebut itulah pengertian yang pertama di dalam transparansi dalam prinsip-prinsip good corporate governance. Oke. Dari pengertian tersebut mungkin ada yang bisa mencontohkan. Ya, silakan. Contoh prinsip transparansi dalam GCG itu adalah laporan keuangan, membuka data keuangan secara rutin dan jujur kepada publik. Terus ada akses informasi, menyediakan data yang akurat dan tepat waktu bagi investor. Terus ada keputusan bisnis, menjelaskan dasar hukum dan alasan di balik keputusan penting perusahaan. Oke, jadi itulah contoh dari prinsip GCG yang yaitu transparansi. Oke, kasih plus dong buat temennya. Oke, kedua mengenai prinsip akuntabilitas, yaitu dimana mengandung makna bahwa perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan juga wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Oke, jadi kalau kita lihat dari namanya itu akuntabilitas, sama seperti Fakultas Ekonomi ada yang namanya jurusan akuntansi. Nah, jadi hal itu kita sebagai orang yang ada di luar perusahaan ataupun ada di dalam perusahaan itu, perusahaan harus akuntabel, ya kan, yang mana di dalam menjalankan usahanya perusahaan itu harus menjalankan selaras dengan visi misi dan juga nilai-nilai dan juga strategi perusahaan. Oke, jadi itulah pengertian mengenai akuntabilitas. Oke, ada yang bisa memberikan contoh mengenai akuntabilitas? Saya, Pak. Oke, silakan. Contoh dari prinsip akuntabilitas dalam GCG, yang pertama itu kejelasan tugas. Direksi dan komisaris membagi tugas secara jelas agar fungsi pengawasan dan eksekusi berjalan efektif. Selanjutnya yaitu audit dan evaluasi. Di sini perusahaan membentuk komite audit untuk memeriksa kinerja keuangan secara berkala. Dan untuk yang terakhir yaitu laporan kinerja. Jadi manajemen merilis laporan tahunan dan laporan pajak secara tepat waktu dan benar. 100%. Kasih plusnya buat teman kalian. Oke. Jadi itulah contoh dari akuntabilitas yang mana antara direksi dan juga pejabat-pejabat lainnya di dalam perusahaan itu mereka tidak boleh saling berkepentingan. Dan yang ketiga, ada yang namanya apa? Responsibilitas. Kalau kita lihat di sini bahwa perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melakukan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya, sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan dapat pengakuan dari good corporate citizen. Dari pengertian ini bisa kita lihat ataupun ada contoh yang akan kita dapatkan, yaitu ada yang bisa memberikan contoh mengenai
prinsip GCG yang responsibilitas. Oke, silakan. Saya Pak, Ya. kan tadi Bapak menjelaskan kalau responsibilitas itu ada dari segi kepatuhan terhadap hukum, terus juga ada kepedulian terhadap lingkungan, dan juga ada dari sosial. Saya ingin memberikan contoh dari ketiga tersebut. Mungkin yang pertama dari kepatuhan hukum dulu, yaitu mematuhi peraturan perundang-undangan dan juga peraturan yang ada di Indonesia. Yang kedua dari segi kepedulian terhadap lingkungan, mungkin dari menjaga kelestarian alam di sekitar perusahaan. Terus yang ketiga dari segi sosial, membangun pemberdayaan di sekitar perusahaan yang akan kita bangun. Baik. Kasih Nah, itulah prinsip dari responsibilitas. Jadi perusahaan di dalam melakukan usahanya jangan hanya dia memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, tapi ada hal lain yang harus diperhatikan. Itu salah satunya itu lingkungan sekitar, ya kan. Kemudian yang keempat ada yang namanya independensi. Oke, kalau kita lihat dari namanya, berarti dia itu independensi. Arti independen itu biasanya dia tidak berpihak kepada pihak manapun. Kalau kita lihat di sini, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Dari pengertian tersebut, ada yang bisa mencontohkan mengenai Contoh prinsip independen dalam GCG komisaris independen yaitu mengangkat anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar pemegang saham pengendali agar pengawasan terhadap direksi berjalan objektif. Bebas benturan kepentingan yaitu memastikan jajaran direksi dan komunitas tidak memiliki hubungan keluarga atau bisnis yang memicu konflik kepentingan saat memutuskan suatu kebijakan. Oke, baik, terima kasih atas tanggapannya. Kasih plus dulu buat teman kalian. Oke, jadi itulah contoh yang diberikan oleh teman kalian mengenai independensi, ya kan. Kemudian yang terakhir itu yang kita bahas itu dari prinsip GCG itu yaitu mengenai fairness ataupun kewajaran dan juga kesetaraan. Oke. Jadi prinsip dasar berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan bahwa perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan juga pemangku kepentingan lainnya, kan? Berdasarkan asas kewajaran dan juga kesetaraan. Dari pengertian ini, mungkin teman-teman ada yang ingin memberikan tanggapan mengenai contoh dari kewajaran dan kesetaraan. Bapak, aku contoh prinsip fairness dalam GCG. Yang pertama yaitu hak pemegang saham minoritas, yaitu memberikan hak suara yang setara dan akses informasi yang sama bagi pemegang saham minoritas tanpa ada keistimewaan atau diskriminasi bagi pemegang saham mayoritas. Selanjutnya yang kedua, pencegahan transaksi orang dalam, yaitu melarang praktik perdagangan orang dalam serta melarang anggota direksi melakukan transaksi pribadi yang merugikan kepentingan perusahaan. Yang ketiga yaitu penyelesaian konflik kepentingan, yaitu membuat aturan yang jelas saat terjadi benturan kepentingan antara manajemen, dewan komisaris, dan pemegang saham. Yang keempat yaitu kesempatan kerja setara, yaitu membuka kesempatan rekrutmen dan karir bagi setiap karyawan tanpa memandang suku, agama, ras, atau gender. Terus yang terakhir yaitu perlindungan hak stakeholder, yaitu memenuhi hak-hak mitra kerja dan pemasok secara adil sesuai dengan isi perjanjian atau kontrak yang telah disepakati bersama. Jadi itulah contoh mengenai prinsip kesetaraan dan juga kewajaran. Salah satu contohnya yaitu mengenai rekrutmen di dalam sebuah perusahaan. Oke, untuk sebelum kita tutup, saya minta kalian untuk
membuat sebuah kelompok yang mana kelompok itu terdiri atas dua kelompok. Dua kelompok kan pasti ada 12 orang, jadi kalian bikin dua kelompok masing-masing terdiri atas 6 orang. Nanti kalian memberikan kesimpulan dari pertemuan yang kita bahas pada hari ini. Silakan bentuk kelompoknya. Oke, baik, waktunya 10 menit tadi sudah saya informasikan. Karena 10 menit sudah selesai, saya minta pendapat dari masing-masing kelompok, dimulai dari kelompok yang pertama mengenai kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini. Ya, silakan, siapa yang mau mewakili kelompoknya? Silakan. Mengenai kesimpulan dari materi prinsip-prinsip GCG, yaitu tata kelola perusahaan yang berlandaskan pada 5 pilar utama, yaitu di mana ada transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran atau kesetaraan untuk menciptakan bisnis yang sehat, maju dan berkelanjutan. Sistem tata kelola perusahaan yang sehat untuk meningkatkan kinerja, nilai, dan kepercayaan melalui pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas. Oke, terima kasih atas kesimpulannya. Kita lanjut ke kelompok yang kedua. Siapa yang mau mewakilkan? Oke, silakan. Dari materi yang sudah disampaikan yaitu prinsip GCG yang pertama itu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness atau kewajaran. Dengan menerapkan GCG secara konsisten, perusahaan dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, serta menciptakan kinerja yang berkelanjutan. Selain karena itu, GCG bukan hanya menjadi kewajiban, tetapi juga merupakan strategi penting untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dan mencapai tujuan perusahaan dalam jangka panjang. Oke, baik. Terima kasih atas kesimpulan yang sudah diberikan pada pertemuan kali ini. Oke, kita beri terus dulu dong buat kita sendiri. Jadi baru saja Anda menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya pada sesi ketiga mata kuliah Good Corporate Governance yang berfokus pada topik prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Dalam sesi tersebut, mahasiswa belajar mengenai 5 pilar utama dalam tata kelola perusahaan yang baik untuk mencapai kesinambungan bisnis. Saya berharap cuplikan pembelajaran tersebut dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai pendekatan yang saya terapkan dalam kelas yang tidak hanya pada berfokus pada pemahaman teori, tetapi juga pada pengembangan kompetensi praktis dan kesiapan mahasiswa dalam menghadapi tantangan industri global. Terima kasih saya sampaikan kepada Kemendikti Saintek melalui Direktorat Pendidikan Tinggi LLDT 4 wilayah Jawa Barat dan Banten, serta seluruh tim sertifikasi dosen SMART 2026 atas kesempatan dan dukungannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Selatan Samasiro, kolega dosen, serta semua mahasiswa yang berkontribusi dalam proses pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi bagian dari peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.